Tiada beda, tiada prasangka. Selamat siang. Ini Tuan Suko, Mandor Suko. Ya, ini kan Tuan Sinder Van Loon. Ya, betul. Ini keponakan saya, Tuan. Kenalkan, Warno namanya. Ini rumah Lurah Hamzah, bukan? Tuan Suko, apa ada hubungan dengan Lurah Hamzah? Saya pamannya Lurah Hamzah. Tapi sekarang dia sedang pergi. Pergi kemana? Tadi katanya mengurus kedelai. Barangkali saya bisa menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mari, silakan duduk, Tuan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya bisa penting, tapi juga tidak bagi Bapak Hamzah. Itu tergantung kepada pendirinya, Bapak Hamzah. Dan karena Bapak Suko berada di sini, barangkali bagi Bapak Suko juga bisa penting. Tergantung. Saya menjadi orang penting tergantung yang bagaimana itu, Tuan Lun. Ya, betul-betul menjadi orang penting. Sri Ratu Wilhelmina pernah memberi janji untuk Salzburg bagi warga Indonesia. Dan di dalam usaha melaksanakan ini, Bapak Suko dan Bapak Hamzah bisa menjadi orang penting. Janji apa itu tadi? Self-seeking. Terangkan, Tuan. Apa itu? Salzburg, hak untuk menentukan nasib diri sendiri bagi warga Indonesia. Loh, Indonesia kan sudah merdeka. Apalagi perlunya hak menentukan nasib diri sendiri itu. Merdeka yang saudara maksud itu adalah kekacauan. Merdeka saudara itu dikuasai oleh kaum ekstremis yang katanya membela kemerdekaan. Coba saudara saksikan sendiri warga desa yang ingin hidup tenang, damai, tentram, menikmati bagaimana padi tubuh digelisahkan oleh kaum ekstremis yang katanya membela kemerdekaan. Itu bukan membela kemerdekaan, tetapi merusak penghidupan rakyat. Ini tentara kerajaan tidak suka. Justru karena tentara kerajaan datang, keadaan menjadi kacau. Warno, sopanlah terhadap tamu kita. Tuan ini lemah lembut, tetapi sebenarnya ingin membawa kembali penjajahan. Ia mengadu domba, Paman. Tuan Suko, saya tidak suka menghadapi bermusuh. Saya datang berhati baik-baik. Tetapi jika saya harus menghadapi bermusuhan, itu nanti bisa menjadi urusan tentara kerajaan. Saya tidak suka golongan ekstremis. Maafkan, Tuan. Maafkan. Ya, saya mengerti Tuan Suko. Dan harap Tuan Suko mengerti saya. Bukan? Oh ya, baiknya kita bicara di kantor saya saja. Alamatnya rumah di sebelah markas tentara kerajaan. Tanya saja Pandu. Di sana kita bisa bicara lebih tenang dan bertukar pikiran. Baik, Tuan Lun. Saya tidak suka kalau tentara kerajaan menyampuri urusan kita. Baiknya kita saja yang menyelesaikan urusan kita. Selamat siang, Tuan Suko. Selamat siang. Selamat siang, saudara. Beritahu Rasim, kalau masih kurang kirim kabar saja ya. Beras ini semuanya ada 1 dasin. Ya Bu, tidak ada pesan-pesan untuk Pak Azim.
Yang suka, Pak. Persilakan duduk di serambi muka. Minta berita-berita baru. Begitu saja. Iya, Pak. Hashim akan mengerti. Cepat, angkut barang-barang ini. Siap, Pak. Ayo. Jadi, Paman pergi ke kantor Van Loon, bertemu dengan Van Loon di kantornya. Paman bisa dianggap sebagai antek Belanda. Warno, aku tidak bicara denganmu. Aku mau bicara dengan Hanta. Memang, aku telah datang ke kantornya Van Loon. Mau kau salahkan? Silakan. Hanta, ini cerita. Kau dicari-cari Belanda. Aku diminta menyampaikan kepadamu agar kamu mau diajak bekerja sama untuk mendirikan negara Jawa Timur. Van Loon tahu bahwa kau orang yang sangat berpengaruh. Kalau kau tetap melawan Belanda, Van Loon tak bisa mencegah tentara kerajaan untuk bertindak. Tapi kalau kau mau diajak bekerja sama, Van Loon masih punya alasan untuk melunakkan hati komandan pasukan Belanda itu. Ingat, Hashim, Menerima ajakan itu namanya menyerah, Paman Suko. aku tidak bicara denganmu. Hanta, bagaimana? Pak Suko masih percaya pada Belanda. Belanda akan datang kemari menangkapmu dan perjuangan kita jadi Darah Republik masih luas dan kita masih bisa menyingkir kemana-mana. Waduh, Pak Hamsa. Belanda tambah ngawur, Pak Suko. Belanda mengajarkan penangkapan terus. Dan ini tadi kata orang, Belanda juga mau datang kemari, Pak. Pak Amsah, 2 kali Paman Suko datang kemari dan 2 kali Belanda menyusul. Pak, ada Belanda tidak lewat jalan besar, tapi lewat tengah sawah datang kemari. Itu dia. Mau menangkap Pak Hamsa. Mari kita menyingkir. Aku tetap di sini, biar ku hadapi Belanda-Belanda itu. Terserah. Mari panaskan. Desa sudah dikepung. Pak Hamzah, lolos. Itu. Aku tidak mau mengkhianati perjuangan bangsaku. Aku tidak mau jadi budak Belanda. Ternyata mereka sudah berangkat, Pak. Tadi pagi, jam 5:30. Pakai apa? Kereta api. Ada kira-kira 100 orang dimasukkan ke dalam gerbong barang. Gerbong barang. Gerbong barang itu kan tidak pakai jendela. Iya, Pak. Yang dari besi rapat itu loh, Pak. Paman Suko, apa termasuk di dalamnya? Iya, Pak. Kasihan Paman. Ternyata Paman mati-matian membela Republik. Dan saya bersembunyi ketakutan. Kau tahu bagaimana bentuk gerbong barang itu? Kalau sudah dimasukkan di dalamnya, lalu ditutup rapat. Kan tidak bisa bernapas kalau di
tertutup. Kita berdoa saja. Semoga Pak Suko selamat dari cobaan ini. Mereka sudah dimasukkan ke dalam gerbong itu sejak jam 5:30 pagi. Tapi kereta baru berangkat 2 jam kemudian. Jam 11, kereta tiba di stasiun Kalisang. Sudah jatuh korban 6 orang. Mereka menggedor-gedor dinding gerbong sambil berteriak minta air dan hawa segar. Dijawab, tidak ada air, tidak ada hawa, yang ada hanya peluru. Setiba di Jember, korban bertambah menjadi 12 orang. Tiba di Kelakah, agak mendingan karena turun hujan yang memberikan sedikit kesegaran. Mereka mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sayang, hujan itu tidak berlangsung lama. Di Probolinggo, korban sudah mencapai 30 orang. Gedoran-gedoran dan teriakan-teriakan tidak digubris sama sekali. Seluruh tawanan berjumlah 100 orang. Dibagi dalam 3 gerbong. Yang pertama berisi 36 orang. Yang kedua 34 dan yang ketiga 30 orang. Mereka disekap selama 16 jam tanpa makan, tanpa minum, tanpa hawa segar dan saling berdesakan. Jam 10 malam, kereta api memasuki stasiun Wonokromo. Tidak terdengar lagi gedoran-gedoran maupun teriakan-teriakan dari dalam gerbong. Dan ketika gerbong-gerbong itu dibuka, 36 sudah menjadi mayat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hangus seperti habis dipanggang. Tidak seorang pun keluarga di kampung yang tahu di mana mereka itu dikuburkan. Sedang mereka yang masih hidup, keadaannya sudah sangat kritis sekali. Tanggal berapa meninggalnya Pak Masuko gerbong maut? 23 November 1947.